Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Semoga teman-teman semuanya dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat walafiat. Oke, pada video kali ini kita ingin sedikit mereview tentang materi-materi yang sebenarnya pernah kita bahas pada video sebelumnya ya, di awal-awal, yaitu tentang penggunaan tenses ya. Ini kita bikin ringkasannya secara sederhana seperti ini ya. Jadi teman-teman, ketika kita ingin menggunakan tense dalam percakapan misalnya atau dalam penulisan, maka sebenarnya itu adalah hal yang mudah untuk dilakukan asalkan kita tahu caranya. Dan di sini kita akan melakukan pembagiannya seperti ini ya. Kita lihat di sini ada yang kategori pernyataan umum ya, general statement gitu ya, pernyataan umum. Ada kemudian sesuatu yang sedang, kita fokus pada yang sedang terjadi. Kemudian kita fokus pada sesuatu yang masih terjadi, dan kita pada sesuatu yang sudah selesai, sudah 100% selesai sempurna gitu ya. Jadi ada kategori pernyataan umum, sedang, masih, dan selesai. Kemudian untuk pembagian waktunya kita ada 3 di sini ya. Ada yang sekarang present, ada yang lampau past, dan ada yang akan datang namanya adalah future. Oke ya. Kita lihat per kategori di sini. Nanti kan akan bertemu di satu titik di sini, misalnya pernyataan umum untuk yang present. Nah, ini pernyataan umum yang kategori waktunya adalah present. Berarti kita menggunakan verb 1 gitu ya. Nah, ini kita fokus di sini ya teman-teman. Nah, ini dia. Sekarang kita fokus di sini. Nah, ini kita ambil contohnya di bawah sini ya. Sengaja saya hanya tuliskan verb 1 gitu ya. Artinya yang Anda gunakan nanti adalah verb 1 gitu. Contoh untuk subjeknya ya terserah lah. Misalnya kita mau pakai kata apa, pakai you juga boleh ya. Pakai you misalnya kamu apa ya, misalnya kamu makan setiap hari gitu kan, itu pernyataan umum kan. Dan pada saat kita menyatakan itu kan nggak mesti kamu harus lagi makan gitu kan. Kita bisa mengatakan you eat every day gitu misalnya. You eat every day. Perhatikan di sini kita menggunakan kata eat. Eat itu adalah verb 1 ya, ini. You eat every day. Kamu makan setiap hari. Dan pada saat kita menyatakan kalimat ini tidak harus Anda sedang makan gitu. Bisa aja mungkin lagi naik bis ya. Kemudian seorang teman bilang, "Kamu makan tiap hari." You eat every day. Begitu ya. Ini dia. Oke, ini yang pertama ya. Paham ya, mudah-mudahan ya. Kenapa di sini ada yang pakai S seperti ini? Ya, karena kadang-kadang pelakunya bisa juga bukan you, tapi bisa juga he, she, atau it. Kalau pelakunya adalah he, maka he eats pakai S ya. Ingat, Dewi Ayu tidak suka S. He eats every day. Eats adalah verb 1 ini ya. He eats every day. Dia makan setiap hari. Kalau mau kita kasih contoh lagi, misalnya ya Anda bisa katakan apa, misalnya nama orang lah ya, misalnya ya Budi minum kopi gitu ya. Budi drinks coffee gini. Berarti kebiasaan Budi adalah minum kopi. Kenapa kita pakai S di sini? Ya karena Budi adalah orang ketiga tunggal begitu ya. Ini pernyataan umum. Oke, itu yang kategori yang ini nih, pernyataan umum dan present. Atau biasanya kalau di rumusan itu disebut sebagai simple present gitu ya. Oke, sekarang kita masuk yang ke berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk yang bawahnya nih, pernyataan umum tapi pas lampau gitu ya. Oke, jadi saya katakan misalnya kamu makan tapi semalam gitu atau kemarin ya. Berarti kita bilangnya apa? You pakai verb 2 ya. You ate tadi malam atau kemarin ya. Yesterday
yesterday gitu ya. You ate yesterday. Perhatikan di sini ate adalah verb 2 ini ya. You ate yesterday. Atau misalnya Budi minum kopi semalam. Budi bukan drink tapi kita pakainya drank ya. Drank coffee atau drank coffee last night gitu ya. Nah, seperti itu ya. Budi drank coffee last night. Ate dan drank adalah verb 2. Nah, ini biasanya kalau di tenses itu disebutnya atau di rumusan itu disebut sebagai simple past tense begitu ya. Oke, sekarang kita masuk yang ke berikutnya. Sekarang kita masuk yang pernyataan umum tapi akan datang nih, future ya istilahnya. Di sini ada pakai will, pakai verb 1. Ada yang bilang juga bukan verb 1 tapi infinitif ya, apapun istilahnya lah ya, yang penting Anda paham. Jadi misalnya kamu akan makan ya, you will eat dinner gitu ya. You will eat dinner. Kamu akan makan malam. Di sini ada will, ada eat. Ini will, ini eat verb 1 gitu kan. Atau misalnya Budi akan minum kopi. So, Budi will drink coffee gitu ya. Ada will drink. Oke ya. Ini akan. You will eat dinner. Kamu akan makan malam. Budi will drink coffee. Budi akan minum kopi. Nah, ini kalau di rumus biasanya disebut dengan disebut dengan future ya, atau future tense begitulah ya. Disebut sebagai future tense. Begitu ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Oke, sekarang kita masuk pada yang ini nih, yang sedang tapi present ya. Sedang sekarang gitu. Ini pakainya is, am, are, verb, ing. Jadi misalnya kita katakan kamu sedang makan. Berarti kan peristiwanya memang lagi terjadi sekarang kan. Berarti Anda bilang apa? You are eating. Eating apa nih misalnya? Ya, makan nasi lah misalnya. You are eating rice now gitu ya. You are eating rice now. Di sini pakai are. Ini are. Verb ing-nya adalah eating gitu ya. Budi sedang minum kopi sekarang. So kita bilang Budi is drinking ya. Budi is drinking coffee now gitu ya. Budi is drinking. Ini is, kenapa Budi pakai is? Ya nanti silakan disimak di materi tentang present continuous ya. Is drinking coffee now. Nah, ini untuk yang ini ya, you are eating rice now, Budi is drinking coffee now, itu biasanya kalau di rumusan itu disebut sebagai present continuous, sedang terjadi sekarang begitu ya. Oke, sekarang ke yang berikutnya. Nah, sekarang kita menuju yang ini nih, yang was, were, verb, ing, berarti sedang tapi lampau gitu ya. Di sini misalnya kamu sedang makan ketika tamu datang begitu ya. Gimana Anda bilang? You were eating. You were eating when ketika seorang tamu datang, atau ketika telepon berbunyi ya boleh ya. When the phone rang begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita fokusnya di sini nih. Were eating. Ini were eating verb ing-nya ya. Kamu lagi makan ketika telepon berdering. Ini rang-nya pakai verb 2 menggunakan yang bentuk past. Kenapa begitu? Karena peristiwa makan dengan telepon berdering itu lebih lama makan. Maka ini yang pakai verb ing begitu. Contoh yang pakai Budi gimana nih? Budi, karena Budi ini orang ketiga, bukan pakai were tapi pakai was. Jadi Budi was drinking coffee ya. Ya kita samakan aja di sini misalnya when the phone rang gitu ya. When the phone rang.
Nah, seperti ini ya. Oke, Budi was drinking coffee when the phone rang. Budi sedang minum kopi ketika telepon berdering. Berarti kan udah terjadi lampau tuh ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini biasanya yang kalimat ini ya. You were eating when the phone rang atau Budi was drinking coffee when the phone rang, begitu. Itu kalau dalam rumus disebut dengan past continuous ya, sedang terjadi tapi di waktu lalu gitu ya. Oke, sekarang kita ke yang berikutnya. Nah, berikutnya kita masuk pada sedang tapi akan gitu ya. Sedang tapi waktunya akan datang. Jadi misal kita bilang gini, kamu akan sedang. Gimana nih kalau terjemahkan susah juga ya. Jadi kita bilangnya gini, you will pakai be ya, you will be eating misalnya ya at 7 p.m. tonight gitu ya. Nah, seperti ini. You will be eating at 7 p.m. tonight. Kamu akan sedang makan jam 7 nanti malam gitu ya. Di sini pakai will be verb ing gitu ya. Nah, atau kalau di bahasa gampangnya ya, kamu tuh nanti jam 7 malam lagi makan ya gitu ya. Inilah kalimatnya ya. You will be eating at 7 a.m. tonight. Atau misalnya dengan Budi ya. Budi will be apa? Drinking gitu ya. Will be drinking coffee at 7 p.m. tonight. Nah, seperti itu ya. Budi sedang minum kopi jam 7 nanti malam. Jadi akan tapi nanti malam. Ini kalau di rumusan biasa disebut dengan future continuous begitu. Oke, kita ke yang berikutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita ke ini nih, masih tapi sekarang ya. Berarti masih berlangsung. Biasanya ini nanti fokusnya pada sudah berapa lama peristiwa itu terjadinya begitu. Kita ambil contoh masih dengan orang yang sama ya, pakai you. Jadi apa ini? You have, pakai have ya. You have been eating. Nah, misalnya di sini since 6:30 AM gitu misalnya ya. You have been eating since 6:30 AM. Berarti pekerjaan ini belum selesai. Kamu sedang makan dari jam 6.30. Berarti ini fokusnya pada sudah apa ya, sudah dari kapan gitu ya. Kamu telah sedang makan dari jam 6.30. Mungkin makannya lama gitu ya. Setiap kunyahan dihayati begitu sehingga waktunya menjadi panjang ya. You have been eating since 6:30 AM. Ini pakai have been verb ing begitu. Atau yang Budi maka akan menjadi gimana nih? Budi ya kan? Budi has been drinking coffee, okay, since 6.30 ya, since 6:30 nggak apa-apa ya. Budi telah sedang minum kopi dari jam 6.30. Berarti mungkin minumnya sambil baca koran, jadi nggak selesai gitu ya. Waktunya lama jadinya gitu loh. Ini kalau di rumusan itu biasa disebut dengan present perfect continuous begitu ya. Oke teman-teman, sekarang ke yang berikutnya. Berikutnya masih tapi waktu lampau gitu ya, had been. Nah, gimana nih? Berarti kita akan bilang gini, you had been eating gitu ya. You had been eating apa? When I came gitu. When I came. You had been eating when I came. Kamu telah sedang makan ketika aku datang. Kemarin berarti atau waktu lampau ya. Nah, di sini berarti ketika saya datang kamunya itu
makannya belum selesai gitu, masih terus berproses mengunyah gitu kan. You had been eating when I came, pakainya had, pakai been, verb ing-nya adalah eating, seperti itu ya. Kemudian untuk contoh yang lain di sini pakai Budi, sama ya pakai had juga. Budi had been drinking coffee gitu ya when I came, misalnya sama ya. Budi sedang minum kopi ketika aku datang, tapi proses minumnya masih terus berlangsung gitu ya. Ini pakai had been drinking. Nah, ini biasanya kalau di rumus disebutnya sebagai past perfect continuous gitu ya. Oke, kita ke yang berikutnya. Oke teman-teman, sekarang ke yang masih ya, masih tapi akan gitu. Jadi akan masih terjadi ya. Jadi gimana nih? You will have you will have been drinking ya. You will have been eating ya, bukan, tadi kan pakai it ya. You will have been eating dinner misalnya. You will have been eating dinner at 7 gitu. You will have been eating dinner at 7. Kamu masih akan sedang makan malam pada jam 7 nanti gitu. Jadi kalau kita lihat nanti jam 7 malam nih kamu masih sedang makan ya gitu loh, belum selesai makannya gitu ya. Kalau si Budi jadinya Budi will have been drinking coffee ya, at 7 misalnya gitu. Samain aja ya. Pokoknya yang penting di sini ada pakainya will have been, verb ing. Nah ini kalau di rumusan namanya adalah bentuk future perfect continuous gitu ya. Oke, berikutnya. Sekarang berikutnya kita masuk pada materi yang selesai tapi sekarang gitu. Udah selesai berarti pekerjaan udah selesai 100% ya. Kalau di sini pakai kata makan berarti memang udah bersih tuh piring ya kan. Berarti kita bilang you have eaten, misalnya you have eaten dinner gitu ya. You have eaten dinner, kamu sudah makan malam. Di sini pakai have, sini pakai eaten, verb 3-nya ya. You have eaten dinner, kamu sudah makan malam, berarti sudah selesai 100% pekerjaannya gitu ya. Kalau sini pakai Budi bukan have, pakai has ya. Budi has apa tadi? Drink ya. Budi has drunk ya. Budi has drunk coffee. Nih berarti kamu makannya sudah selesai, Budi juga telah minum kopi. Kopinya udah gelasnya udah bersih, udah diminum semuanya begitu. Ini udah posisi 100% selesai, completed begitu ya. 100% completed, 100% selesai. Ini model-model kalimat seperti ini biasanya dalam rumus itu disebutnya sebagai present perfect begitu ya. Sudah selesai, waktunya sekarang gitu. Waktu sekarang atau present dan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Oke, berikutnya selesai tapi waktunya lampau gitu ya. Jadi ini selesai tapi lampau. Di sini kita pakai had verb 3 ya. Nah, jadinya gimana nih? You had eaten dinner when I came gitu ya misalnya. Jadi kamu sudah selesai makan malam ketika saya datang semalam misalnya. Berarti mungkin posisinya sudah nggak di meja makan atau masih di meja makan tapi makanan sudah habis ya gitu ya. Bagiannya kamu sudah habis, udah selesai makannya gitu ya. Di sini pakai had
Ini pakai verb 3-nya eaten. Atau misalnya di sini contoh yang lain, Budi had drunk coffee gitu ya. Budi had drunk coffee when I came gitu. Budi telah selesai minum kopi ketika saya datang. Jadi pas ditanya, Bud mau ngopi nggak? Nggak, aku udah tadi. Ya, itu peristiwa cuma lalu gitu loh ya kan. Budi had drunk coffee when I came. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa paham. Kemudian yang berikutnya. Nah ini yang berikutnya yang terakhir ya dari materi ini. Itu selesai tapi akan gitu. Akan sudah selesai. Gimana tuh jelasinnya? Jadi gini, misalnya kita bilang you will have eaten ya at 8 p.m. gitu. Kamu sudah selesai makan nanti jam 8. Jadi kalau nanti malam jam 8 tuh kamu ya udah makan ya gitu kan. You will have eaten at 8 p.m. Karena mungkin makannya jam 7.30 kan, setengah jam cukup kan. Berarti jam 8 malam itu sudah selesai begitu. You will have eaten at 8 p.m. Atau Budi will have drunk coffee ya at 8 p.m. Ya, nih. Budi sudah selesai minum kopi jam 8 nanti gitu ya. Sekarang kan belum jam 8 nih, sekarang masih siang misalnya. Nah, nanti jam 8 tuh Budi udah minum kopi ntar malam kayak gitu ya. Budi will have drunk coffee at 8 p.m. Ini rumusan ini biasanya disebut dengan future perfect seperti itu ya. Oke teman-teman semuanya, demikian materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memudahkan kalian ya untuk memahami 12 tenses. Sebenarnya semuanya ada 16 tapi nggak apa-apa lah, ini 12 aja dulu ya. Nanti kekurangannya Anda bisa googling aja, cari sendiri kan. Karena menurut kami ini yang paling sering dipakai gitu loh. Jadi makanya ini yang kita tampilkan gitu ya. Semoga bermanfaat dan jika suka silahkan bisa di-share. Nah, terima kasih yang udah subscribe ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.